Langsung aja. Baik, terima kasih Pak Puji yang sudah memberikan eh, amanah kepada kami untuk melaksanakan tugas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar, membeli buah, hari hujan, bajunya basah. Hari Jumat, hari yang penuh berkah. Mari kita tingkatkan amal ibadah. Sarapan pagi, makannya tekwan. Makan siang, lauknya ikan. Jumpa kembali dalam webinar pengadaan. Semoga diberikan keberkahan dan kesehatan. Yang pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat ini di Muji Santosa Training and Consulting seperti biasa hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 jam 2 siang insya Allah sampai selesai. Adapun materi kita yang akan kita bahas pada hari ini adalah pembuatan NIP dan pendaftaran e-katalog versi 6. Yang kemudian selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita besar Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, kelancaran, dan kita semua tetap menjadi umat yang terbaik sampai dengan akhir zaman. Yang terhormat Pak Muji Santosa selaku Direktur Muji Santosa Training and Consulting. Kemudian Pak Muji, Pak narasumber kita Pak Muhammad Taufir Rahman, beliau adalah penata komputer di LPSE Kota Semarang. Bapak Ibu peserta webinar yang telah hadir pada hari ini. Sebelum kita memulai acara ini, seperti biasa kami akan membacakan tata tertib pelaksanaan webinar pengadaan pada hari ini. Yang pertama, peserta mengikuti kegiatan sesuai dengan waktu pelaksanaan. Kemudian yang kedua, narasumber akan menyampaikan materinya kurang lebih 45 menit, dilanjutkan dengan diskusi serta tanya jawab yang insya Allah akan dipandu oleh moderator. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan untuk mengetik di kolom chat yang telah tersedia atau mengklik tombol raise hand untuk bertanya langsung kepada narasumber. Peserta diharapkan untuk mengisi link daftar hadir atau post-test sebagai bentuk kehadiran dan penulisan di sertifikat. Kemudian yang kelima, peserta dimohon untuk tenang, tidak mengganggu acara webinar pada hari ini. Bapak Ibu, kita lanjutkan ke susunan acara kita. Yang pertama, kita buka bersama-sama dengan pembukaan. Kemudian yang kedua, penyampaian materi dari narasumber. Kemudian yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Yang keempat, closing statement, dan yang kelima, penutup. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara ini, mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, susunan acara yang kedua yaitu penyampaian materi dari narasumber, yaitu Bapak Muhammad Taufikur Rahman, yaitu materinya
pembuatan NIB dan pendaftaran e-katalog versi 6. Bapak Ibu, sebelumnya kami sampaikan juga bahwa memang materi ini sangat penting sekali, terutama untuk penyedia yang semoga ada di grup MSTC hari ini. Kenapa? Sebelum penyedia menyampaikan atau mendaftarkan produknya di LPSE, maka penyedia harus membuat persyaratannya dulu. Nomor induk berusahanya dulu. Kalau sudah lengkap berdasarkan KBLI, berdasarkan jenis usahanya, kualifikasi usahanya, baru kita daftarkan di e-katalog versi 6 untuk membuat produk yang akan dipasarkan. Sehingga PPK atau PPK bisa membeli produk tersebut melalui e-katalog. Nah, untuk hal itu nanti akan diperjelas kembali oleh Pak narasumber kita, Pak Muhammad Taufikur Rahman, yang insya Allah menjelaskan secara detail. Dan jangan lupa Bapak Ibu bertanya, sehingga kita sama-sama mengetahui ilmu terbaru ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk penyampaian materi ini, kepada Pak Muhammad Taufikur Rahman, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Taufik. Iya, selamat siang. Terima kasih Pak Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang saya hormati Pak Muji Santosa, terima kasih Pak sudah mengundang kembali dan telah konsisten gitu Pak mengadakan kegiatan Muji Santosa Training dan Consulting ini karena harapannya memang kita bisa belajar bersama-sama gitu ya terhadap ilmu dan update-update, apalagi ketentuan-ketentuan ini kan terus berubah gitu ya Pak. Dari awalnya Perpres 16, sekarang jadi Perpres 46 tahun 2025 dan sebentar lagi Bapak Ibu kita akan menyambut uh, per, peraturan LKPP gitu ya sebagai aturan dari Perpres 46 gitu yang dimana saat ini kita tunggu bersama gitu ya bahkan kami di KBBJ Kota Semarang juga sangat menunggu gitu ya terkait dengan peraturan tersebut. Mungkin perkenalkan diri Bapak Ibu, nama saya Taufik, saya sebelumnya di LKPP Bapak Ibu. Jadi saya dulu di LKPP itu menjadi tim pengembang sikap karena memang gabung saya adalah pengamat komputer. Kemudian saat ini telah bermutasi Bapak Ibu. Jadi saya mutasi ke UKBBJ Kota Semarang di mana di sini saya baru merasakan gitu ya di Pemda itu seperti apa gitu ya. Di pemerintah daerah langsung bertemu dengan masyarakat, langsung ke teknis gitu ya. Dan saat ini saya juga bertugas di LPSI-nya gitu ya. Nah, izin mungkin sambil saya share screen. Jadi Bapak Ibu, untuk pada hari ini apa yang saya share ini adalah best practice atau best pengalaman saya selama di LPSC Kota Semarang Bapak Ibu. Jadi selama saya di LPSC Kota Semarang, memang yang namanya LPSC itu kan kita memberikan pelayanan gitu ya. Kita memberikan pelayanan dari hari Senin sampai Jumat untuk para PNS dan di pemerintahan maupun ke penyedia juga gitu ya. Dan memberikan pelayanan itu biasanya yang saya terima itu penyedia itu masih belum paham gitu ya pengadaan barang jasa pemerintah itu seperti apa gitu ya. Jadi mereka datang, mereka dalam keadaan kosong gitu ya. Bahkan mereka nggak tahu gitu ya bahwa untuk mengikuti paket pengadaan pemerintah itu harus punya akun katalog, harus buat NIB gitu ya. Nah, mungkin saya jelaskan terlebih dahulu gitu ya Bapak Ibu. Untuk aplikasi pengadaan barang jasa pemerintah, ini saat ini terbagi menjadi dua gitu ya. Yaitu aplikasi pengadaan barang jasa pemerintah menggunakan e-purchasing dan pengadaan barang jasa pemerintah menggunakan non-e-purchasing. Untuk e-purchasing Bapak Ibu saat ini menggunakan katalog versi 5 dan katalog versi 6. Di mana katalog versi 5 itu masih ada untuk apa namanya kategori obat gitu ya. Namun nanti di akhir September ini itu nanti etalasenya akan ditutup. Sehingga setelah September ini mungkin sepenuhnya itu nanti menggunakan katalog versi 6 gitu ya.
Nah, untuk katalog versi 6 itu pendaftarannya menggunakan akun Inapok gitu ya, yang nanti akan saya jelaskan dan bagaimana langkah-langkahnya juga saya akan jelaskan. Kemudian untuk yang mengikuti pengadaan pemerintah, sifatnya marketplace Bapak ya. Jadi sama seperti kayak Tokopedia, Shopee itu marketplace. Nah, untuk yang misalkan non broadcasting itu pengadaannya bisa menggunakan tender, pengadaan langsung, penunjukan langsung, di mana menggunakan aplikasi SPS ini. Nah, kedua aplikasi itu membutuhkan untuk penyedia gitu ya, khususnya penyedia itu membutuhkan nomor induk berusaha gitu ya. Memang untuk materi ini mungkin nanti lebih khususnya saya akan lebih ke penyedia Bapak Ibu. Namun memang kita misalkan di sini mungkin ada personil LPSI juga, memang tidak ada salahnya kita sebagai personil LPSI juga memahami gitu ya. Karena ini nanti yang akan dikonsultasikan oleh mereka gitu ya. Para penyedia ini gitu ya. Toh untuk tujuannya itu untuk meramaikan gitu ya, untuk agar pengadaan barang pemerintah itu akan semakin ramai sehingga kompetisinya juga akan meningkat gitu ya. Tujuannya seperti itu. Begitu Bapak Ibu. Jadi memang akhirnya saya pun juga harus belajar gitu ya untuk dari sisi penyedia itu seperti apa, bagaimana cara dia membuat NIB, pendaftaran e-katalog gitu. Baik, langsung saja ke materi terkait pembuatan NIB. Nah, izin Bapak Ibu, untuk NIB ini kepanjangannya adalah nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha ini sebenarnya bukan ranahnya LKPP. Nomor induk berusaha ini itu ada di BKPM gitu ya, BKPM Kementerian Investasi gitu ya. Di mana nomor induk berusaha ini sudah mengalami perubahan peraturan yang awalnya di PP 5 tahun 2021 sekarang NIB ini atau nomor induk berusaha diatur di PP 28 tahun 2025. Apa itu NIB? NIB itu kepanjangan dari nomor induk berusaha. Nah, nomor induk berusaha ini wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Setiap pelaku usaha hanya memiliki satu NIB. Ibaratnya NIB ini adalah SIM lah. SIM-nya Bapak Ibu kalau misalkan kita berkendara naik motor, kita butuh SIM. Nah, ini adalah SIM-nya Bapak Ibu untuk berusaha atau mempunyai usaha. Jadi kalau Bapak Ibu mau ingin mempunyai usaha, nah itu harus sebenarnya mengurus NIB gitu ya. Apalagi Bapak Ibu ingin mengikuti pengadaan pemerintah, yaitu udah paling wajib gitu ya, punya SIM-nya gitu ya. Karena kan harus legal gitu ya. Pemerintah itu kan pasti harus semuanya legal. Nah itu makanya untuk SIM-nya itu Bapak Ibu harus mempunyai nomor induk usaha. Setiap pelaku usaha hanya memiliki satu NIB. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena nanti pelaku usaha ini akan dibagi menjadi dua, yaitu pelaku usaha perorangan, di mana pelaku perorangan ini yang akan diikat adalah NIK atau nomor induk kependudukan, sama pelaku usaha badan usaha. Kalau pelaku badan usaha itu nanti yang akan diikat adalah nama PT atau nama CV yang terdaftar di AHU. AHU ini salah satu dijen yang ada di Kementerian Hukum gitu ya. AHU online lah istilahnya. Nah, makanya ini kenapa bahasanya adalah setiap pelaku usaha hanya memiliki satu NIB. Karena NIK sudah unik, kemudian untuk nomor perizinan PT dan CV itu juga sudah unik di data AHU. Kemudian tadi NIB diterbitkan oleh lembaga OSS, kemudian NIB merupakan identitas bagi pelaku usaha sebagai bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha. NIB berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, lebih jelasnya ini nanti bisa sambil dibaca-baca gitu ya di PP 28 tahun 2025. Ini lumayan tebal Bapak Ibu nih PP 28 ini karena mengatur semua dan sifatnya bukan merubah ya. Kalau Perpres 46 itu kan merubah sebagian. Tapi kalau PP 28 ini kalau saya baca itu sifatnya itu menggantikan. Jadi PP 5 2021 sudah tidak berlaku, yang berlaku adalah PP 28. Jadi memang karena sifatnya menggantikan, makanya peraturan pemerintahnya tuh tebal Bapak Ibu. Silakan bisa dibaca. Selanjutnya, nah kategori pelaku usaha menurut OSS, Bapak Ibu, ini terbagi menjadi dua, yaitu adalah UMK dan non-UMK. UMK ini adalah usaha mikro kecil, Bapak Ibu, di mana batasannya itu kalau tidak salah, Bapak Ibu nanti bisa dilihat, itu sampai 5M. Tapi kalau di atas 5M, itu masuknya ke non-UMK.
apa yang termasuk di dalam UMK, yang termasuk di dalam UMK itu ada namanya orang perseorangan, ini namanya perorangan Bapak Ibu. Kemudian ada badan usaha, ini coba biar biar enak saya centerin spotlight. Oh harus ini bro. Sebentar, dia dapat akses. Nah, ini kelihatan ya spotlight saya ya? Eh, oh harus dulu. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Tadi ada orang persorangan, kemudian ada badan usaha gitu ya. Nah, badan yang termasuk dari badan usaha itu ada persyarikatan atau persekutuan, ada yayasan, ada PT, Persekutuan Komanditer atau CV, ada badan hukum lainnya, persekutuan firma, persekutuan perdata, koperasi dan perusahaan umum. Nah, ini sebenarnya untuk yang UMK sama non UMK itu sama-sama ada badan usaha dan badan usahanya itu detailnya sama ya Bapak Ibu ya, terdiri dari apa saja gitu ya. Namun bedanya kalau non UMK itu selain orang dan persorangan dan badan usaha, ada juga kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri. Kantor perwakilan itu terdiri dari KPPA, KPPA Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing, KP3A, KP3A, Strip MSC, dan BUJK. Nah, untuk badan usaha luar negeri, ini adalah pemberi walabala dari luar negeri, perdagangan berjangka asing, PSC asing, dan bentuk usaha tetap. Nah, karena ini nanti tujuan kita adalah untuk ke e-katalog ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan di e-katalog itu, kita fokusnya adalah apakah dia perorangan atau badan usaha. Cukup itu saja Bapak Ibu. Jadi untuk kata perwakilan dan usaha lagi itu tidak ada pilihannya Bapak Ibu. Jadi hanya ada di orang dan badan usaha gitu ya. Kemudian untuk saat ini OSS ini mengalami OSS itu adalah sistemnya Bapak Ibu. Jadi untuk tadi kartu SIM-nya adalah NIB, kemudian sistem untuk mengurus kartu SIM-nya atau kartu untuk mengurus NIB-nya itu ada di OSS. OSS nama aplikasinya. Nah, OSS ini yang namanya aplikasi itu berkembang Bapak Ibu. Jadi sebelumnya itu adalah OSS versi 1. Nah, saat ini yang terselenggara ini adalah OSS RBA. Perbedaannya kurang lebih kalau AS versi 1 itu izin usahanya tidak terpusat Bapak Ibu. Jadi masing masing-masing. Nah, untuk yang RBA ini sudah terpusat dan semuanya berbasis resiko. Berbasis resiko seperti apa nanti akan saya terangkan di slide selanjutnya. Ini mungkin nanti saya agak cepat langsung ke bagian itu ya, takutnya waktunya nggak cukup gitu ya Pak Nasir izin. Mungkin nanti kita perbanyak di time coba. Nah, untuk OSS sendiri itu dapat diakses di oss.go.id gitu ya. Nah, kalau saya lihat tadi di websitenya ada informasi hingga 4 Juli tahun 2025 sudah terbit 13 juta. Wah, sudah banyak Bapak Ibu ya, ada 13 juta NIB telah terbit di mana 99%-nya UMKM. Jadi didominasi dengan UMKM Bapak Ibu. Berarti kita belum naik level ya Bapak Ibu ya. Kalau naik level harusnya 50%-nya non UMKM gitu. Nah, ini berarti kita masih di level kebanyakan di UMKM gitu ya. Nah, Bapak Ibu tadi saya sampaikan bahwa OSS ini ada yang versi 1 sama versi RBA. Nah, karena kita memang tujuannya untuk mendaftarkan di katalog, yang untuk didaftarkan di katalog itu hanya bisa di OSS RBA Bapak Ibu. Jadi kalau OSS masih versi 1 atau NIB-nya versi 1, jadi ciri-cirinya kalau NIB-nya versi 1 itu kalau Bapak Ibu cetak NIB-nya, Bapak Ibu silakan dicek NIB-nya gitu ya. NIB-nya itu tidak ada tulisannya berbasis resiko. Jadi kalau NIB-nya nama induk berusaha tok gitu ya, nggak ada tulisan berbasis resiko, itu artinya OSS-nya masih versi 1. Nah, kalau versi 1 itu berarti perlu dilakukan migrasi ke OSS RBA. Bagaimana cara migrasinya? Nah, ini silakan bisa mengikuti panduan yang ada di link berikut, gitu Bapak Ibu. Nah, kalau dari rekan-rekan di LPS ya, gitu ya, misal ketemu dengan penyedia, mereka NIB-nya ternyata tidak terdeteksi gitu ya di katalog maupun di sikap, nah silakan bisa dites gitu ya, bisa dicek. Jadi masuk ke sp.go.id, bisa diinput nomor NIB-nya, kemudian di enter. Nah, kalau misalkan dia tulisannya status migrasinya OSS versi 1, nah itu biasanya perlu dilakukan migrasi. Tapi kalau tulisannya seperti ini, status migrasinya OS RBA, itu berarti sudah bisa dipakai. Nah, yang bisa dipakai di katalog dan di
sikap SPC itu adalah yang seperti ini. Jadi dipastikan harus SSRBA. Gitu. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita membuat NIB. Nah, ini adalah alur proses sistem OSS berbasis resiko. Dimulai dari registrasi, ada 6 tahapan Bapak Ibu ya, sampai nanti kita endingnya itu nanti goalsnya terbit ya Bapak ya. Jadi sampai terbit, ini ada registrasi. Registrasi ini adalah pendaftaran hak akses dengan NIK EKTP atau paspor dan nomor pengesahan badan usaha dan dasar hukum pembentukan. Nah ini ya tadi ya, karena nanti akan mengikat di NIK-nya untuk perorangan dan akan mengikat ke nomor pengesahan badan usaha untuk yang badan usaha. Kemudian tahapan kedua untuk non perseorangan berupa data profil perusahaan dan legalitas perusahaan. Jadi yang kedua itu adalah melengkapi data pelaku usaha. Jadi untuk yang badan usaha, Bapak Ibu tetap badan usaha harus terdaftar dulu aktanya di AHU. Jadi aktanya itu terdaftar dulu di AHU online, di mana biasanya kalau daftar di akta di AHU online itu kan memang ada KBLI-nya juga gitu ya. Nah itu nanti didaftarkan terlebih dahulu, kemudian baru diregistrasikan ke OSS. Jadi tahapannya tetap ke AHU dulu Bapak Ibu, baru nanti ke OSS gitu ya. Kemudian saya lanjutkan tadi di data pelaku saya ini nomor 2 itu adalah melengkapi gitu ya. Jadi kalau untuk melengkapi ini, untuk perorangan itu yang dilengkapi adalah profil perusahaan dan legalitas. Nah, kalau datanya sudah ada di AHU, di sini nanti datanya yang pelaku usaha badan usaha nanti tinggal ditarik, gitu ya. Jadi tinggal ada namanya tombol yang tarik data AHU gitu ya. Nanti datanya otomatis akan masuk gitu ya. Seperti data pemilik, data pengurus itu nanti akan masuk ke datanya ke data pelaku usaha. Kemudian nanti tinggal melengkapi apa yang tidak ada di AHU gitu ya. Di OS-nya nanti tinggal dilengkapi. Kemudian KBL-nya nanti tinggal nanti dikembangkan gitu ya. Jadi misalkan KBL-nya belum didaftar di AHU ya. Itu nanti bisa ditambahkan di OSS-nya untuk penambahan KBL-nya. Begitu juga untuk yang perorangan. Perorangan itu nanti tinggal melengkapi data profil pelaku usaha sesuai dengan NIK. Jika sudah Bapak Ibu, kita masuk ke tahapan ketiga. Di data ketiga itu baru tadi setelah data pelaku usahanya ya, jadi pelaku subjektifnya ya, baru kita akan melengkapi data usahanya atau objeknya itu nanti mau usaha apa gitu ya. Nah, yang perlu dilengkapi itu adalah pengisian detail data proyek, kemudian pengisian meliputi KBLI 5 digit, rencana lokasi usaha, jenis API, API, akses kebebasan, BPJS, WLKP, produk jasa, kapasitas, jumlah tenaga kerja, rencana nilai investasi, NC, sertifikat halal gitu ya. Nah, kalau saya biasanya karena kebutuhannya untuk di katalog gitu ya, saya biasanya fokus di KBLI-nya saja Bapak Ibu. Jadi yang penting KBLI-nya itu sesuai dengan apa yang ada di kategori katalog gitu ya. Karena kalau misalkan kategori katalognya butuh KBLI A gitu ya, ternyata belum punya ya itu yang perlu ditambahkan di KBLI-nya gitu. Karena kalau misalnya kita bicara katalog itu kan kategori-kategorinya itu KBRI apa itu kan memang butuh pemahaman ya Bapak Ibu ya. Jadi biasanya pelaku usaha atau penyedia itu ketika dia mau menambahkan produk dia inginnya tuh ikut kategori ini. Nah, mereka baru mau nyari gitu ya, KBRI-nya yang mana gitu ya. Nah, itu yang biasanya belum belum terinput saat pembuatan akta perusahaan di awal. Nah, itu nanti di pembahasan selanjutnya, di materi ini nanti next slide-nya akan saya jelaskan. Kemudian di bagian 4 adalah analisis risiko. Nah, di analisis risiko ini yang akan sistem akan melihat gitu ya. Dari inputan yang bagian 3 ini, sistem akan melihat ini resikonya apa gitu. Nah, kemudian tata ruang persetujuan lingkungan ini juga akan melakukan validasi. Nah, ini bagian penting penerbitan gitu. Jadi, apakah yang dimaksud tadi OS berbasis risiko? Berbasis risiko itu artinya adalah dari KBLI yang diinput tadi, Bapak Ibu, itu nanti OS akan mengelompokkan apakah KBLI ini itu kan KBLI itu kan berarti menyatakan ke usaha gitu ya. Misalkan KBLI saya adalah KBLI jasa pemrograman komputer. Nah, jasa pemrograman komputer itu nanti sistem akan mengkategorikan gitu ya, sesuai peraturan perundang-undangan tentunya ya. Jadi jasa komputer itu ternyata resikonya rendah, gitu ya. Resiko rendah karena ya memang sudah dikelompokkan ini resikonya rendah. Nah, kalau resikonya rendah, maka syarat agar KBL ini terbit itu hanya cukup NIB, gitu ya.
Jadi kalau NIB itu sifatnya self declare gitu ya. Jadi tinggal self declare, NIB-nya terbit, maka pelaku usaha itu sudah achieve KBLI ini gitu ya. Artinya KBLI ini tuh sudah miliknya perusahaan. Pelaku usaha itu dia sudah bisa ikut paket atau e-katalog gitu. Nah, bagaimana jika resikonya itu resiko menengah gitu ya. Jadi ada 4 resiko Bapak Ibu ya. Jadi berdasarkan itu ada resiko rendah, resiko menengah rendah, ada resiko menengah tinggi, dan ada resiko tinggi. Ada 4. Nah, jadi kalau misalkan resikonya tadi eh, rendah ya Bapak Ibu, ya, itu cukup pakai NIB. Tapi kalau resikonya menengah rendah dan menengah tinggi, itu tidak cukup dengan NIB. Tapi ada tambahan syarat yaitu adalah sertifikat standar. Nah, sertifikat standar ini bagaimana agar mendapatkan sertifikat standar itu sudah diatur gitu ya Bapak Ibu di peraturan perundang-undangan. Itu biasanya perlu izin oleh kementerian lembaga terkait gitu ya. Nah, itu perlu perlu pengurusan lebih lanjut gitu ya, tergantung dari kementerian lembaga itu mensyaratkan apa gitu ya. Nah, kemudian satu lagi resiko tinggi. Nah, resiko tinggi ini itu ada tiga syarat Bapak Ibu. Jadi perlu ada NIB, sertifikat standar, dan perlu izin gitu ya. Sebenarnya secara awal itu Bapak Ibu nanti pasti pasti akan sudah dibekali dengan NIB gitu ya. Nah, nanti tinggal melihat ini KBLI yang diinput gitu ya, usaha yang di Bapak Ibu input itu masuknya resiko yang mana? Rendah, resiko menengah rendah, menengah tinggi, atau resiko tinggi. Nah, jika risiko tinggi ya Bapak Ibu harus melengkapi dengan data NIK, sertifikat standar, dan izin. Izinnya seperti apa? Sesuai dengan KBLI yang Bapak Ibu inputkan. Begitu. Jadi nanti ngurusnya akan masing-masing. Selanjutnya, nah ini pendaftaran akun Bapak Ibu. Nah, pendaftaran akun ini caranya adalah kunjungi dulu os.go.id, kemudian pilih daftar, kemudian pilih skala usahanya. Nah, skala usahanya tadi saya sebutkan ya, UMK itu lebih kecil sama dengan 5 miliar, kalau non UMK itu adalah di atas 5 miliar. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu adalah perorangan, Bapak Ibu bisa pilih jenis pelaku usahanya adalah perorangan, kemudian input NIK-nya, kemudian input nomor HP. Nah, saat Bapak Ibu sudah input, maka akan dilakukan verifikasi. Nah, saat verifikasi ini, sistem akan terintegrasi ke Dukcapil gitu ya. Kalau NIK Bapak Ibu ini maksudnya aktif, maka Bapak Ibu akan langsung terverifikasi. Atau misalkan Bapak Ibu ternyata NIK-nya sudah pernah terdaftar di USS, itu sistem juga tidak akan mau menyimpan gitu ya Bapak Ibu. Sehingga memang NIK-nya itu dipastikan memang belum pernah terdaftar di USS sebelumnya, atau memang aktif di Dukcapil gitu ya. Jadi kalau misalkan NIK-nya ada typo gitu ya, nah itu tidak akan terverifikasi. Nah, selanjutnya setelah klik verifikasi nanti akan ada verifikasi by nomor handphone dan verifikasi by email. Kemudian Bapak Ibu masukkan nama pelaku usaha. Nama pelaku usaha sesuai dengan KTP, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, provinsi, kota, kecamatan, dan kelurahan. Kemudian disetujui dan klik daftar. Seperti itu untuk perorangan. Bagaimana dengan badan usaha? Kalau badan usaha, maka jenis pelaku usahanya Bapak Ibu pilih dulu badan usaha, kemudian pilih jenis badan usahanya apa CV, PT, atau firma gitu ya. Kemudian input emailnya, kemudian klik verifikasi. Setelah klik verifikasi, Bapak Ibu akan diminta untuk membuat kata sandi, kemudian melengkapi profil pelaku usaha. Nah, saat melengkapi profil pelaku usaha, Bapak Ibu akan dimintakan untuk menginputkan nama. Contoh, di sini saya mendaftar sebagai PT ya, maka nama perusahaan terbatas, maka di sini saya harus menginputkan nama PT-nya. Nah, di sini ada konfirmasi nih Bapak Ibu. Jadi, isi nama perusahaan sesuai dengan data AHU tanpa mencantumkan jenis badan usaha. Contohnya PT Furnitur Jaya gitu ya. Jadi Bapak Ibu cukup inputkan Furnitur Jaya gitu. Jadi nama PT-nya tidak perlu kata PT-nya tidak perlu diinput. Jadi cukup seperti itu. Kemudian diinputkan juga nama NPWP badan usahanya, kemudian nomor SK pengesahan terakhir. Untuk NPWP ini sudah bisa versi 16 Bapak Ibu. Jadi biar enak di katalognya dan di sikap Bapak Ibu, karena di sikap itu hanya bisa NPWP 16. Lebih baik yang diinputkan langsung yang versi 16 digit gitu ya.
Kemudian nomor SK pengesahan terakhir, ini sesuai yang di data AHU gitu ya. Kemudian nomor ponsel badan usaha, kemudian data di diri direktur, ini direktur berarti yang sesuai dengan akta ya. Jika sudah ini juga dilengkapi, maka ini klik daftar. Nah, saat diklik daftar, maka sistem itu akan memvalidasi data di AHU online, Bapak Ibu. Jadi kalau nama PT-nya tidak terdaftar, dia tidak akan mau menyimpan gitu ya. Sehingga pastikan dulu datanya memang sudah terdaftar di AHU online, kemudian baru baru klik daftar. Selanjutnya, jika sudah berhasil, maka akan keluar gitu ya pop-up pendaftaran akun berhasil. Kemudian Bapak Ibu sudah bisa login menggunakan nomor ponsel, email atau username dan kata sandi yang sudah Bapak Ibu inputkan sebelumnya. Nah, sampai sini kita sudah sampai ke bagian nomor satu tadi ya. Nomor satu tadi apa Bapak Ibu? Hak akses. Gitu. Jadi ini hak aksesnya sudah ada, sudah selesai hak akses. Sekarang yang nomor dua itu adalah bagaimana cara untuk mendapatkan NIB-nya. Gitu ya. Nah, untuk mendapatkan NIB-nya Bapak Ibu login terlebih dahulu gitu ya. Kemudian setelah login, Bapak Ibu klik perizinan berusaha, kemudian klik permohonan baru. Jadi memang harus mempunyai akses terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, di sini saya contohkan sebagai pelaku usaha perorangan ya Bapak Ibu ya. Harusnya nanti tidak terlalu berbeda untuk badan usaha. Bedanya kalau badan usaha itu nanti ada tombol tarik gitu ya. Jadi ada tarik data AHU, kemudian nanti tinggal melengkapi misalkan pemilik pengurusnya ada yang berbeda nanti tinggal dilengkapi saja gitu. Nah, ini saya contohkan untuk yang data pelaku usaha perorangan. Nah, ini akan terisi dengan data yang sebelumnya diisi Bapak Ibu. Ada NIK, nama, jenis kelamin, nomor telepon, dan KTP. Nah, ini jangan terlewat Bapak Ibu, yaitu adalah penginputan NPWP. Kenapa? Karena NPWP ini sangat penting ya, meskipun di OSS ini tidak diinput di awal, tapi NPWP ini sangat penting untuk misalkan Bapak Ibu ingin daftar di SPSC atau di e-katalog versi 6 gitu ya. Nah, ini kalau dulu mungkin sifatnya tidak wajib gitu ya. Nah, kalau kalau dulu tidak wajib itu sering gitu ya penyedia tidak menghitungkan NWP sehingga sikapnya tidak mau mengenalin atau e-katalognya tidak mau mengenalin gitu ya. Nah, ini harus wajib diisi karena apa? Karena nanti saat mendaftarkan ke akun Inaprok, di mana nanti akun Inaprok ini akan dipakai untuk e-katalog versi 6, itu dia akan mencoba menadankan antara NPWP pribadi Bapak Ibu sebagai penyedia di sini dengan NPWP yang dipakai yang terdaftar di akun Inaprok. Nah, ini sehingga sangat penting. Nah, untuk NPWP di sini, ini karena versi lama ya, jadi dia versi 15. Bapak Ibu silakan masukkan ke versi 16. Jadi untuk perorangan silakan langsung masukkan NPWP versi 16 atau NIK-nya. Ya, jadi langsung dimasukkan NIK-nya saja. Nah, kemudian selanjutnya isi email, kemudian konfirmasi apakah sudah mempunyai BPJS Ketenagakerjaan atau Kesehatan. Jika sudah, klik simpan data. Nah, jika sudah simpan data, kemudian ini data diri sudah lengkap ya, maka kita ke tahapan ketiga gitu ya. Tadi tahapan kedua adalah data pelaku usaha. Sekarang di tahapan ketiga kita akan melengkapi bidang usahanya gitu ya. Nah, untuk bidang usahanya, maka kita klik tambah bidang usaha. Nah, di sini ada detail usaha, di sini kita pilih bidang usahanya. Nah, silakan bidang usaha ini disesuaikan dengan KBLI yang ingin Bapak Ibu produknya masukkan ke katalog gitu. Jadi di katalog versi 6 itu ada produknya gitu ya. Nah, kategori produknya itu punya syarat KBLI apa gitu ya. Jadi misalkan katakanlah Bapak Ibu ingin produk memasukkan data apa ya, produk ATK gitu ya. Nah, itu biasanya produk ATK itu butuh KBLI pedagang eceran. Nah, itu Bapak Ibu silahkan carilah di sini KBLI pedagang eceran seperti apa. Jadi Bapak Ibu cukup masukkan saja kode KBLI-nya atau nama nama KBLI-nya nanti akan otomatis muncul karena ini berdasarkan data BPS gitu ya di KBLI 2020. Kemudian ini lengkapi saja ruang kegiatan seluruh, kemudian klik simpan.
Nah, jika disimpan ini tandanya sudah ya. Di sini ada KBLI fasilitas lapangan ya. Di sini sudah masuk. Kemudian dilengkapi saja luas lahan usaha, alamat usaha, provinsi, kabupaten, kecamatan, kode pos. Kemudian apakah kegiatan ini sudah berjalan? Nah, ini tidak ada bedanya Bapak Ibu, di katalog ya. Mau sudah berjalan atau belum, ini tidak ada perbedaannya. Bedanya nanti di USS. Kalau sudah berjalan, dia akan pengen tahu omsetnya berapa. Kalau belum, nah biasanya nanti dia tidak ada informasi itu. Terus di sini nama usahanya, nah ini tadi modal usahanya di input. Nah, baru nanti divalidasi resiko. Nah, ini yang menentukan nih Bapak Ibu nih. Syarat Ibu itu cukup NIB atau ada sertifikat standar atau izin. Nah, ini yang menentukan ini tombol ini nih. Ini yang akan menentukan resikonya Bapak Ibu itu apa, gitu ya. Kemudian dilengkapi, kemudian tambah produk atau jasa. Nah, setelah diklik ini yang keluar adalah nah, ini akan keluar nih. Peringkat resiko Bapak Ibu adalah rendah. Ya, oke, selamat nih. Bapak Ibu resikonya rendah nih. Kalau rendah ya cukup NIB gitu ya. Artinya ini KBL langsung bisa dipakai di katalog. Jika sudah, tambahkan produk atau jasa, kapasitas, ini kemudian klik simpan. Nah, jika sudah selesai, ini tandanya sudah tersimpan ya, Bu, ya. Kalau sudah tersimpan, ini akan muncul ya KBL-nya. Jika sudah, ini ada tombol proses perizinan berusaha, tinggal ikutin saja, klik. Kemudian ada pernyataan mandiri, keselamatan, dan memenuhi kewajiban, ini dicentang-centang saja. Kemudian surat pernyataan, di sini sudah dilengkapi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat surat pernyataan sendiri ya. Bapak Ibu sudah cukup centang. Kalau Bapak Ibu centang itu artinya Bapak sudah disclaimer bahwa Bapak Ibu sudah mengikuti ya, sudah sanggup sesuai dengan surat pernyataan tersebut. Nah, ini ada ada bentuk tampilannya ya. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu cetak nanti seperti ini. Sampai sini Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu tidak sesuai, Bapak Ibu bisa perbaiki dulu. Tapi jika sudah sesuai, bisa dicentang, nanti baru diklik terbitkan perizinan usaha. Nah, jika sudah terbit, maka tadi sudah diklik ya, maka statusnya akan berubah menjadi NIB terbit. Nah, kalau sudah seperti ini, tadi surat pernyataan Bapak Ibu juga sudah centang. Nah, ini selamat NIB-nya sudah bisa dilakukan cetak. Di sini kita tinggal cetak NIB. Nah, ini muncul NIB-nya. Nah, yang paling penting adalah ini nomor NIB-nya nih. Ini 130921 ini nomor NIB yang nanti Bapak Ibu kopikan di saat mendaftarkan ke e-katalog gitu. Nah, kalau udah kayak gini tinggal di-download Bapak Ibu. Ini NIB-nya sudah sah Bapak Ibu. Begitu. Nah, pertanyaannya apakah KBLI-nya ini cuma bisa satu? Tidak, Bapak Ibu. Jadi KBLI-nya nanti kalau mau ditambah tinggal tadi ya, ditambah-tambah saja ya. Jadi di bagian permohonan baru, ini nanti akan ada modelnya pengembangan. Nah, kalau pengembangan itu nanti silakan KBLI-nya ditambah. Misalkan NIB-nya Bapak Ibu sudah tercetak gitu ya. Pertanyaannya bagaimana cara saya menambah? Cara menambahkannya itu nanti di menu pengembangan. Di menu pengembangan itu nanti akan ada untuk Bapak Ibu menambahkan KBLI. Gitu. Nah, ini kalau resikonya rendah seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalkan resikonya misalkan tinggi, itu nanti akan ada informasi jenisnya NIB, sertifikat standar sama izin. Nanti legalitasnya akan sendiri-sendiri. Jadi misalkan NIB legalitasnya sudah valid, ya. Kemudian sertifikat standar sudah valid, izinnya harus diurus gitu ya. Nah itu berarti artinya Bapak Ibu harus mengurus izinnya terlebih dahulu. Nah, sampai sini pembuatan NIB sudah selesai, Bapak Ibu ya. NIB-nya kita sudah bisa dipakai. Selanjutnya kita akan menuju ke pendaftaran e-katalog. Nah, sebelum ke e-katalog, saya jelaskan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jadi, e-katalog ini saya ambil dari materi paparannya LKPP dan Telkom, Bapak Ibu, di materi paparan sosialisasi. Inaprok ini adalah portal pengadaan nasional, yaitu pintu gerbang sistem elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang jasa secara nasional yang dibangun dan dikelola oleh LKPP Republik Indonesia, Bapak Ibu. Nah, di Inaprok ini ada 3 sistem gitu Bapak Ibu. Yang pertama ada Inaprok manajemen akun, artinya nanti kalau mau mengapa produk di katalog, penyedia harus mendaftar dulu di sini ya, di Inaprok manajemen akun.
Nah, jika sudah mendaftar ke manajemen akun, nanti untuk mengelola atau mengupload produknya itu di sini, Inaprok manajemen penyedia. Nah, setelah Inaprok manajemen penyedia, baru nanti di sini untuk melihat gitu ya, untuk bertransaksinya, itu baru di katalog persinan. Jadi itu. Nah, untuk menggunakan tiga sistem ini, itu cukup satu pintu akses Bapak Ibu. Jadi cukup lewat manajemen akun, itu juga sudah bisa mengakses manajemen penyedia dan katalog. Jadi cukup satu aplikasi. Nah, ini untuk alur manajemen akun terpusat ya. Jadi kalau manajemen akun terpusat, ini ada registrasi dan verifikasi digital. Ini ada tiga kategori gitu ya. Ada non penyedia ASN, TNI atau Polri, ada non penyedia non ASN. Jadi ini adalah orang di pemerintahan di mana dia bukan ASN, gitu ya, kan ada saja ya. Nah, itu nanti diverifikasinya oleh PAI gitu ya. Biasanya ini non penyedia non ASN adalah petugas adminnya gitu ya. Nah, ini diverifikasi oleh PAI, kemudian akses diterima, atau misalkan akses ditolak, nanti bisa minta bantuan ke bantuan dari Inaprok. Nah, untuk penyedia, penyedia ini nanti verifikasi tahap pertama oleh direktur, komisaris, atau owner. Jadi NIK-nya, nah ini yang paling penting tadi Bapak Ibu ya. Tujuan kita ini, agar NIK-nya terdaftar dulu dalam OS atau NIB. Jadi kalau badan usaha itu pemiliknya harus terdaftar dulu SS Bapak Ibu. Baru nanti pemiliknya itu bisa mendaftarkan perusahaannya di akun Inafro. Nah, baru nanti kalau misalkan pemiliknya sudah membuka badan usahanya atau sudah mendaftarkan perusahaannya, dia baru nanti akan uh, bisa menambahkan anggota perusahaannya, gitu ya. Jadi anggota perusahaan ini nanti akan diverifikasi oleh ownernya, gitu ya. Nanti lebih detailnya di pembahasan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, untuk pendaftaran penyedia di sini ada tiga verifikasi, yaitu adalah verifikasi identitas, verifikasi profil, dan verifikasi akses. Nah, kalau verifikasi identitas itu cukup verifikasi email dan nomor handphone gitu ya. Tapi untuk yang profil, ini yang diverifikasi adalah NIK-nya, kemudian foto 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 wajah dan foto KTP. Nah, baru nanti diverifikasi akses ini tergantung aksesnya seperti apa. Jadi misalkan penyedia itu nanti dia akan verifikasinya untuk membuka perusahaan untuk ownernya. Gitu. Nah, adapun tahapannya, Bapak Ibu bisa klik akun.inapro.id, kemudian klik daftar, kemudian bisa buat username, masukkan email, kemudian dilakukan verifikasi gitu ya. Dilakukan verifikasi, cek email, kemudian buat kata sandi. Jika sudah, Bapak Ibu buat kata sandi, kemudian login, kemudian dicoba gitu ya, dicoba username, alamat email, dan passwordnya. Jika sudah, Bapak Ibu akan diminta untuk verifikasi nomor telepon. Nah, itu sudah selesai ya verifikasi identitas. Selanjutnya verifikasi profil. Untuk verifikasi profil, Bapak Ibu diminta untuk melengkapi profilnya, itu adalah NIK, nama lengkap, tanggal lahir, gitu ya. Kemudian akan ada verifikasi eh, kode OTP, di mana kode OTP-nya itu akan dikirim ke email Bapak Ibu sekarang. Jika sudah, nanti diinputkan, baru nanti lanjut ke verifikasi wajah dan unggah foto KTP. Jadi nanti verifikasi wajah di sini verifikasi foto KTP Bapak Ibu. Jadi akan Bapak Ibu harus memperlihatkan wajahnya, kemudian memfotokan KTP-nya, nah itu akan diverifikasi. Ini juga proses verifikasi. Nah, nanti kalau misalkan proses verifikasinya diterima, maka akan muncul email ya Bu. Jadi ada muncul email, selamat akun Anda verifikasi. Nah, ini nanti Bapak Ibu tinggal klik masuk profil dashboard untuk melakukan login. Nah, kalau misalkan tidak terverifikasi ya, maka nanti perlu penjadwalan verifikasi virtual bersama admin.
Atau biasanya ini kalau nggak salah sekarang sudah tidak seperti ini ya. Jadi tinggal membuat tiket pusat bantuan ya. Itu seperti apa? Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Jadi verifikasi akses. Jadi yang tadi mendaftarkan itu harus pemilik pemilik perusahaannya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan bukan pemilik perusahaannya, dia akan gagal di sini gitu ya. Akan gagalnya itu saat ini. Jadi ketika klik hubungan buat akses, ini kan diminta untuk menginputkan NIB gitu ya. Jadi pada saat sebenarnya pada saat menginputkan NIB ini itu data data NIK pelaku usaha itu sudah dicek gitu ya. Jadi si akun Inaprok ini sudah punya data OSS ya. Jadi kalau misalkan NIK-nya Bapak Ibu itu tidak sama dengan pemilik OSS dan perusahaannya ini belum terdaftar, itu NIB-nya akan saat ngetek akan gagal. Jadi untuk membuka pelaku usaha perusahaan di awal itu yang daftar harus dari pemiliknya. Gitu ya. Kemudian selanjutnya akan muncul inputan ya Bapak Ibu untuk melengkapi data-data perusahaannya ya seperti bidang industri, jabatan yang mendaftarkan itu siapa, apakah pengguna menggunakan PIC tanda tangan atau tidak, kemudian jenis perusahaannya non PKP atau PKP, kemudian diminta dokumen NIB, dokumen surat kuasa, dokumen surat PKP atau surat non PKP, kemudian dokumen surat keterangan kerja atau surat tugas dan foto NPWP. Nah itu semua diuploadkan, kemudian diklik selanjutnya. Nah ini kurang lebihnya ya dokumen-dokumen ini. Dokumen surat pernyataan mulai perusahaan berfungsi sebagai bukti bahwa pemilik akun Naprok adalah pemilik sah perusahaan tersebut dapat berupa surat dari perusahaan atau dokumen akta perjanjian dan notaris. Kemudian untuk surat PKP adalah dokumen yang dikeluarkan oleh DJP yang menyatakan bahwa suatu perusahaan atau individu telah terdaftar sebagai pengusaha tanda pajak. Nah, kalau surat PKP itu adalah dokumen yang menyatakan bahwa suatu perusahaan atau individu bukan pengusaha kena pajak dan dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, ini surat keterangan kerja surat tugas ini berlaku nanti kalau misalkan stafnya ya stafnya pemilik ini ingin mendaftar ke akun Inaprok itu harus mengupload surat tugas di mana nanti surat tugasnya itu yang akan diverifikasi oleh pemilik perusahaan. Nah ini selanjutnya jika sudah melengkapi alamat perusahaan dan nomor telepon, kemudian alamat pengiriman juga dilengkapi. Nah sampai sini ada tinjauan ulang data, kemudian klik kirim. Nah, kemudian klik kirim, sampai sini selesai Bapak Ibu. Jadi akan muncul selamat registrasi Anda telah diverifikasi. Maksudnya diverifikasi di sini tetap menunggu verifikasi Bapak Ibu. Jadi verifikasinya harusnya tidak lama Bapak Ibu. Biasanya 1 hari. 1 hari itu penyedia sudah terverifikasi. Nah, ini nanti yang akan memverifikasi tim tim LKPP dan tim Telkom Bapak Ibu untuk verifikasi. Nah, bagaimana jika untuk anggota karyawan ya? Jadi katakanlah ini verifikasinya sudah berhasil, Bapak Ibu ya. Ini verifikasinya sudah berhasil, perusahaannya sudah terbuka. Nah, bagaimana jika mau mendaftarkan anggota pelaku perusahaannya? Jadi tadi kan pemiliknya udah membuka perusahaannya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti selanjutnya untuk karyawannya itu juga bisa ikut mendaftar gitu ya. Karena dulu di SPSE mungkin pernah 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 dengar gitu ya ada case eh, karena akunnya jadi satu pemilik sama karyawan ada case karyawan sudah resign bawa kabur user password badan usaha nah kan gitu ya karena user passwordnya itu nggak dibagi ya jadi si staffnya itu megang user passwordnya badan usaha gitu ya nah kalau sekarang nggak bisa Bapak Ibu karena saat ini lebih minim lagi resikonya karena user password antara pemilik sama staffnya itu dipisah gitu ya. Dan role aksesnya tuh kurang lebih sama gitu, sama-sama bisa mengupload produk di katalog. Cuman bedanya ya kalau
atau pemiliknya itu bisa apa ya istilahnya ngekick gitu ya. Jadi dia bisa menurunkan akses dari pelaku anggotanya gitu ya. Jadi anggotanya itu nanti kalau memang sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut itu nanti anggotanya bisa bisa di apa ya bisa dinonaktifkan gitu ya. Jadi nanti arahnya seperti itu. Nanti akan saya perlihatkan ya menunya seperti apa. Nah, selanjutnya pelaku usaha untuk yang anggota perusahaan tadi bisa mengupload surat tugas. Dia akan input NIB terlebih dahulu, Bapak Ibu. Setelah NIB-nya diketahui memang sudah ada, maka diupload surat keterangan tugas, kemudian klik kirim. Nah, sampai sini prosesnya selesai. Ini tinggal menunggu verifikasi oleh pemilik perusahaan. Nah, ini adalah manajemen anggota perusahaan penyedia. Pemilik perusahaan tadi ya, ketika dia akan login, dia akan menerima aksi ini Bapak Ibu. Jadi kanlah di sini ada R dan Dika gitu ya. R dan Dika ini kan selaku pemilik atau admin ya. Jadi pemilik ini di sini diberlakukan sebagai admin gitu ya. Admin perusahaan gitu ya. Atau admin yang mengurusi perusahaan ini gitu ya. Nah, di sini akan ada informasi ini nih, data-data akun yang sebagai anggota. Nah, ini dia bisa punya akses nih untuk terima akses ini, tolak akses atau cabut akses gitu ya. Contoh, pemilik sudah mempunyai staff gitu ya. Staffnya itu adalah Risa gitu ya. Risa ini adalah anggota perusahaan. Nah, ternyata Risa ini sudah dinonaktifkan ya atau sudah resign. Nah, ini si pemilik perusahaan ini bisa mencabut akses sehingga dia sudah tidak punya akses ke katalog. Seperti itu gitu Bapak Ibu. Jadi manajemennya kalau dulu ada di LPSC, LKPP gitu ya. Kalau kalau sekarang ini sudah di masing-masing admin perusahaannya. Gitu. Nah, nanti ini sudah di dapurnya inilah admin perusahaan Transveta. Nah, ini saya tambahkan juga yang kaitannya dengan OSS itu saat mendaftar produk gitu ya. Tadi kan kita sudah punya akun ya, sudah terverifikasi baik identitas, profil maupun akses. Nah, ini penyedia tinggal login tadi ya ke manajemen akses, kemudian pilih ke katalog. Nah, ketika di aplikasi Inaprok manajemen penyedia untuk yang di katalog, ini Bapak Ibu bisa klik produk, kemudian tambahkan produk gitu ya. Nah, saat tambahkan produk, ini Bapak Ibu bisa pilih ya kategorinya ini sesuai dengan kategori yang ada di katalog personal. Itu kategorinya seperti apa. Nah, sedikit saran juga Bapak Ibu ya. Bapak Ibu lebih baik kalau mau nginputin kategori itu ambil kategori yang paling terakhir. Contohnya, Bapak Ibu ingin lukisan gitu ya. Ini kan sifatnya kan pencarian hukumnya. Jadi yang Bapak Ibu tulis ini langsung atau loker ya. Tulis adalah loker gitu. Jangan peralatan kantor atau furnitur kantor. Karena apa? Kalau Bapak Ibu carinya satu-satu, peralatan kantor, furnitur kantor, kadang di furnitur kantor ini kalau Bapak Ibu cari, itu yang muncul cuma lemari paket sama loker. Contoh ya. Jadi nggak semuanya muncul semua. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu langsung cari yang paling terakhir, di bagian terakhir yang locker gitu ya. Nah, itu akan muncul semua gitu ya. Jadi lebih baiknya saran saya gitu ya. Kalau sistemnya belum berubah ya Bapak Ibu ya. Soalnya terakhir saya mengarahkan penyedia seperti itu gitu ya. Ketika saya ketiknya furnitur kantor itu malah yang keluar cuma dikit. Tapi kalau saya langsung ketiknya yang bagian terakhir, yang bagian sub terakhirnya, itu yang keluar langsung semua. Jadi lebih baiknya Bapak Ibu klik dulu di katalognya versi 6, kemudian cari kategorinya mau yang mana. Gitu. Kalau udah ketemu, baru dia upload produk. Gitu. Selanjutnya bisa dilengkapi, ada nama produknya, upload foto produk, kemudian video, URL, dan deskripsi. Nah ini ada aturannya. Ini Bapak Ibu bisa baca sendiri ya Pak Ibu ya. Pak Aturan Topek, mohon formatnya maaf Pak seperti Topek, apa. 5 menit lagi Pak. Ya, ya siap Pak Nasir. Ya, saya percepat ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti kita bisa perbanyak di tanya jawab. Kemudian di sini ada di bagian pajak ya Bapak Ibu ya. Nah ini pajak ini Bapak Ibu nanti ikutin aja sesuai dengan ketentuan ya Bapak Ibu ya. Itu ada ketentuannya ada di pusat bantuan Dotinaprok Bapak Ibu. Apakah produk yang Bapak Ibu itu wajib kena pajak atau tidak gitu ya. Nanti bisa disesuaikan.
Kemudian kode KBKI juga sekarang sekali di input. Kemudian PDN, lokasi produk, tenaga kerja dan peneliti, dan bahan baku dalam proses produksi. Nah, saran saya Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak, sekarang kan katalog persinan itu kan bukan hal yang baru banget ya Bapak Ibu. Artinya sudah banyak produk yang diupload di katalog persinan. Nah, biasanya Bapak Ibu, kalau saya melarang penyedia ketika mereka minta bantuan pendampingan upload produk di katalog, saya akan minta mereka melihat produk yang sudah tayang dulu di katalog. Ya. Jadi saya minta mereka untuk membuka dulu katalog versi 6, kemudian produknya apa? Misalkan produknya meja tulis ya. Saya minta mereka klik meja tulis. Nah, kemudian di meja tulisnya itu biasanya mereka sudah tahu nih, oh ini datanya ada di sini, datanya ada di sini. Nah, itu nanti sebenarnya tinggal mencontoh gitu ya. Artinya ATM ya Bu ya. Jadi amati tiru modifikasi gitu ya, bukan bukan plug sama gitu ya. Nah, dari situ akan mempermudah Bapak Ibu untuk mengupload produk. Tuh. Karena kan produknya di katalog Sinam itu otomatis memang sudah melalui proses kurasi. Itu akan mempermudah Bapak Ibu gitu sekalian. Kemudian sertifikat TKDN, nah seperti ini ya, nomor sertifikat TKDN ini nomor sertifikatnya itu akan terintegrasi dengan Kemenperin Bapak Ibu. Jadi tidak bisa sembarangan ya mengimpor nomor sertifikat. Jadi Bapak Ibu sudah harus tahu nomor sertifikat yang terdaftar di Kemenperin itu apa, dia untuk barang TKDN. Nah baru di sini nomor sertifikat itu Bapak Ibu input gitu ya. Kemudian baru dicari TKDN-nya. Kalau memang nomor sertifikatnya sudah terdaftar di Kemenperin, ini pencariannya akan muncul gitu ya datanya. Ya, jika sudah, ini sudah dari sistem ya. Ini misalkan ini menurut inputnya merek ini ya. Nah, ini sudah dari sistem keluarnya 65,09 TKD. Jika sudah ini merek juga silakan diinputkan. Ini informasi utama bisa diinputkan sesuai dengan barang produknya. Nah, biasanya ini informasi utama ini sesuai dengan KBLI-nya Bapak Ibu ya. Sorry, sesuai dengan KBKI-nya. Jadi misalkan KBKI-nya itu komputer ya ini informasinya akan keluar di mana seperti komputer ya. Jadi ada sistem operasinya apa, VGA-nya apa. Ini sesuai dengan KBKI-nya. Nah, ini tipe varian, ini ada warna. Kemarin Bapak Ibu, saya di LPSC, saya terima konsultasi jasa cleaning service. Ya. Jadi jasa cleaning service itu kan setiap daerah beda-beda ya, tergantung UMR-nya gitu Bapak Ibu. Nah kalau jadi ceritanya dia cleaning service-nya itu ada di beberapa daerah di Jawa Tengah. Bahkan di Jawa Tengah sendiri itu UMR-nya kan beda-beda Bapak Ibu ya. Jadi jasa cleaning service di Semarang sama di mana Magelang itu tidak bisa disamakan gitu ya. Atau Semarang dengan Cirebon gitu ya. Itu tidak bisa disamakan. Nah, kalau misalkan kita pakai menu pengiriman, itu nggak bisa gitu ya. Jadi jasa jasa itu kan nggak ada pilihan pengirimannya ya, ya karena kan jasa orang gitu ya. Nah, itu lebih baik ditambah varian. Jadi misalkan ditambah variannya itu caranya tambahkan varian daerah. Nah, contoh ya, ini varian yang pertama adalah Semarang, kemudian varian kedua Cirebon, kemudian varian ketiga apa. Nah itu diatur saja nih harganya masing-masing berapa. Nah ini salah satu cara gitu ya untuk menambahkan varian tadi jasa cleaning service, di mana jasa cleaning service itu diatur sesuai dengan UMR harga daerah masing-masing. Atau mungkin varian yang lain bisa diatur di sini karena per varian itu nanti diatur harganya masing-masing. Pak Taufik, waktunya habis, Pak. Kemudian, oh ya baik Pak. Paling ini Dipercepat sama aja, Pak, seperti dikit, kurang Pak. lebih sama. Nah ini paling terakhir ini Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengupload produk itu kesusahan, produk ini KBLI-nya apa, ini Bapak Ibu bisa pilih di bantuan.inupload.id, di mana di sini ini akan keluar ya Bapak Ibu ya. Jadi produk misalkan Cipta Karya, produk ini KBLI-nya apa, informasi KBLI-nya apa. Jadi ini sangat membantu Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu tadi melengkapi
KBLI-nya, itu Bapak Ibu bisa klik dulu produk ini butuh KBLI berapa, sehingga nanti di OSS-nya tinggal ditambahkan KBLI-nya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf gitu. Kalau waktunya kurang, nanti kita lanjutkan jawab. Silakan saya kembalikan ke Pak Nasir. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Taufik Rahman. Alhamdulillah, Masya Allah. Mohon maaf sebelumnya memang mengingat waktu kita yang cukup pendek ini tadi sudah lewat dari 45 menit. Jadi kita sudah memasuki waktu sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu, tadi memang kalau kita bahas materi ini sangat menarik sekali ya. Artinya memang perlu pengetahuan lebih dalam lagi terkait dengan tata cara pembuatan NIB dan pendaftaran di katalog versi 6. Memang ada banyak kendala yang terjadi di lapangan. Nah, mungkin melalui kesempatan ini kami silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya melalui eh, di kolom chat yang sudah tersedia atau bertanya langsung ke narasumber. Pergi ke pasar membeli ikan, ikan dibeli bersama mama. Materi tadi sudah disampaikan. Ayo kita bahas dan diskusikan bersama. Kami silakan Bapak Ibu. Memang Ya, eh, banyak kendala Pak Topik dengan katalog ini. Kemarin juga saya juga sudah terjadi di tempat saya, yaitu penyediaannya itu di versi 5, Pak. Di versi 5 sudah lengkap penyediaannya penyedia jasa EO. Cuman ke versi 6 dia kemarin sudah dikasih tahu untuk mengupdate ulang atau daftar kembali di versi 6 sehingga eh, bisa data-data yang lama itu bisa dimigrasikan ke versi 6. Tetapi karena faktor kesibukan lah, bla 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 bla, akhirnya mereka lupa, tidak tahu, tidak lupa, tidak paham, tidak ngerti. Ujung-ujungnya begitu tahun ini, begitu versi 5 udah ditutup, begitu ke versi 6 datanya hilang, Pak. Atau datanya hilang. Nah, ini kebingungan sendiri akhirnya kan. Kami tidak bisa pesan, orang tidak bisa belanja eh, penyedia SAEO. Sehingga bagaimana Pak? Kami mau daftar ulang, tapi ribet, Pak. Panjang prosesnya katanya. Nah itulah pada saat dibutuhkan baru sibuk. Saya bilang kan. Sebenarnya dari awal. Tuh. Sehingga itulah alasan kita manual saja Pak, pengerjaannya Pak. Nah, itu ujung-ujungnya ke manual Pak. Alasan tadi itu. Itu. Bagaimana Pak? Tuh, menurut pendapat Bapak nih. Sambil menunggu teman-teman yang bertanya Pak. Bagaimana Pak? Menurut Pak Topik nih. iya, makasih Pak Nasir. Jadi kalau misalkan perpindahan dari katalog versi 5 sama ke versi 6, kan memang penyedianya harus daftar dari awal lagi ya Pak ya. Jadi Hmm. penyedia harus daftar lagi melalui akun Navok, kemudian nanti krusialnya di saat verifikasi akses. Saat verifikasi akses, penyedia kan disuruh menginputkan NIB gitu ya. Nah, pastikan memang NIB yang dipakai penyedia yang di katalog versi 5 dan versi 6 itu sama Pak. Halo, izin terdengar ya Pak. Jadi Ya, Pak. kalau udah sama itu nanti ketika aksesnya tadi sudah diverifikasi, kemudian dia login ke manajemen penyedia, itu akan muncul pilihan sendiri Pak. Jadi ada pilihan untuk transfer data di katalog versi 5. Itu bisa Pak. Jadi kemarin Hmm. saya sempat ada pendampingan ke penyedia gitu ya Pak ya. Penyedia datang ke LPC kami, kemudian penyedia mendaftar akses baru, itu langsung muncul Pak menunya Pak. Jadi langsung muncul Hmm. menunya, kemudian di depan saya dia langsung klik transfer gitu ya. Transfer data data katalog versi 5 ke 6 itu langsung otomatis Pak. Jadi di versi 6-nya itu datanya muncul, namun ketika datanya pindah ke versi 6 itu tetap harus dilengkapi dulu. Jadi harus dilengkapi dulu, begitu lengkap itu tetap harus memenuhi atau harus mengikuti proses kurasi ulang gitu ya. Jadi memang harus seperti itu Pak. Jadi mungkin PR-nya adalah kurasi ulangnya itu karena Jadi dikurasi daftar ulang lagi. Pak ya. Harus daftar kembali dari awal berarti ya. uh, Ya, tapi untuk yang produknya tadi kurasi ulang Pak. Jadi harus diverifikasi ulang produknya. Tapi datanya ketarik, Hmm. datanya ketarik, ketarik, tapi harus kurasi ulang. Gitu aja sih Pak. Oh gitu. Pantes
Ini waktu udah mepet, alasannya tidak bisa dianu lagi karena proses pendaftarannya panjang Pak Nasir. Jadi kami mintalah pakai manual aja lah. Aduh, saya bilang pusing penyedia nih. Saking sibuk sendiri. Sebenar sebenarnya kalau pengalaman saya kemarin bisa selesai 1 hari sih Pak. Jadi Bisa kalau selesai. Oh iya. memang penyedianya mengikuti langkah-langkah sesuai dengan yang ada di akun Inaproc, itu 1 hari bisa selesai Pak. Oh, Tinggal oke. PR-nya di proses kurasinya saja sih Pak. Kalau kurasinya memang membutuhkan waktu karena harus menunggu dari KPP. pusat ya Pak, dari LKPP ya. Oh, Tapi sampai sampai produknya itu di-upload itu bisa Pak. Tinggal nunggu proses kurasi. oke. Ya mungkin 2 hari lah Pak. Tapi 1 hari itu bisa bisa 1 hari. prosesnya bisa selesai tinggal menunggu gitu aja. Oke. Baik Pak Topik Rahman, ini sudah ada Kang Yana nih yang sudah eh, kayaknya sudah datang lagi nih, bergetar hatinya nih. Greget pengen bertanya. Sampaikan unek-unek Kang Yana apa yang Kang Yana inginkan. Silakan Pak Yana, waktu dan Ya, tempat. Kami oke. silakan. Dari mana Kang? Eh, Baik, Pak Nasir, saya dari Mataram. Saya kebetulan PPK, Niki ada masalah-masalah pembayaran Niki di e-katalog versi 6. Apakah bisa saya tanya dalam forum ini, Pak? Bagaimana Pak Topik? Eh, Bisa Pak, langsung aja Pak. Insya Allah Bisa, bisa nggih. Pak. Baik, nggih. Pada bulan April kami ada pengadaan baru-baru konversi dari e-katalog versi 5 ke versi 6. Kami ada pengadaan AC. Ada sih. Kemudian pada saat proses pembayaran pada bulan Mei, awal-awal Mei, itu ternyata ada masalah untuk proses pembayaran tidak bisa diproses di Sakti, Pak. Karena BAST-nya itu banyak spasinya. Di Sakti, ketika saya menginput nomor BAST, itu saya akan copy paste ke dalam sistem sehingga ada banyak spasi yang tidak terlihat tapi ikut tercopy. Jadi kan kalau biasanya kita di PWJ itu copy paste untuk menghindari adanya kesalahan penulisan. Nah, dampaknya ini tidak bisa dibayarkan di Sakti. Akhirnya kemudian saya konsultasikan ke LKPP berkali-kali sejak tanggal 18 Mei, 20 Mei sampai akhirnya sampai tanggal paling terakhir itu 17 Juni, Pak. Nah, itu ternyata alasan LKPP adalah itu masalahnya di Kementerian Keuangan, di aplikasi Kementerian Keuangan yang tidak apa ya, tidak bisa menerima lah artinya penulisan tersebut. Sehingga ketika mendapat petunjuk seperti itu, saya sampaikan ke DJPB dan KPPN. Akhirnya dibayarkan di luar sistem, Pak. Dibayarkan di luar sistem pada tanggal 1 Juli 2025. Kemudian setelah itu saya coba Niki meminta penyelesaian di LPSS versi 6. Tapi ternyata tidak bisa, Pak. Saya sudah nyoba berkali-kali itu tidak bisa karena berkasnya katanya belum lengkap. Jadi yang belum lengkap itu invoice karena kemarin tuh pada saat mengajukan sempat saya batalkan, kirim ulang, batalkan seperti itulah mencoba. Karena tidak bisa itu akhirnya sampai sekarang itu statusnya masih belum sampai tahap penyelesaian. Padahal tindak lanjut untuk penyelesaian di luar sistem itu kan sudah ada keluar dari LKPP sejak tanggal 28 Mei. Mungkin sampai tanggal 17 Juni itu sebenarnya peraturan ini sudah ada, cuma belum disosialisasikan. Tapi kemudian ada kasus serupa, Pak, pada bulan Juli, tepatnya pada tanggal 17 Juli. Kami ada pengadaan kursi kuliah, ternyata nama pemilik bank antara di Inaproc kemudian di bank dan di sistem di KPPN itu tidak sinkron. Akhirnya kami coba ngajukan itu penyelesaian di luar sistem bisa. Jadi pada tanggal 17 Juli itu bisa, sementara pada masa bulan Juni itu belum bisa, Pak. Jadi bagaimana cara kami menyelesaikan proses pengadaan yang kami lakukan pada bulan Mei ini, Pak? Itu jadi mohon petunjuk karena saya sudah berkali-kali mengajukan lewat bantuan LKPP selalu ditolak.
Saya WA teman di LKPP juga disampaikan keputusannya ada di tim Telkom katanya Pak. Jadi mungkin ada teman ajak saya sharing itu kira-kira dapat memberikan petunjuk Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Yana. Ah, ini case pertamanya agak ribet nih Pak Topik nih. Memang nih sama nih, ini kasusnya di tempat saya juga sama persis dengan Pak Kang Yana. Kang Yana dari kementerian ya, Kang? Dari Iya benar Kementerian Bang, benar. Agama. Iya, Kementerian Agama Pak. Oh ya, kalau pemerintah daerah juga sama seperti itu. Proses pembayaran itu memang kemarin itu karena baru percobaan kita ke LKPP itu e-producing itu, jadi proses pembayaran melalui SS tapi gantung sampai kini. Nah, mungkin Pak Topik, silakan Pak Topik. Pak Topik, silakan Pak, tanggapin Pak. Pak Topik, suaranya Pak. Iya Pak. Halo, terdengar? Ya, halo, halo, Ah, halo. gitu, Terdengar Pak? siap. Terdengar Pak? Jadi ya jelas Pak. Gimana nih Pak, Ya case tadi nih Pak? sempat putus-putusnya. Ya, ya Pak. Saya sendiri sebenarnya karena sudah tidak di LKPP ya Pak. Kalau kalau masih di LKPP mungkin saya masih bisa berkecimpung gitu lah ya Pak. Cuman saya sendiri saya juga levelnya mungkin sama dengan rekan-rekan sekalian di LPS Kota Semarang sendiri. Dan permasalahannya ini case-nya sebelumnya ya Pak di bulan Mei. Saya lupa-lupa ingat apakah di bulan Mei itu sudah ada kebijakan atau secara sistem memang sudah disupport dengan pembayaran di luar sistem gitu ya. Saya agak lupa itu. Aturan Apakah pembayaran di luar sistem tanggal 28 Mei Pak. udah pernah Tanggal Mei? 28 Mei tapi itu ditandatangani tapi mungkin belum disosialisasikan. Memang ada Pak, coba dari Oke. LKPP pembayaran secara manual kan Kang Yana. Ya, benar Pak, tanggal SD. 28 Mei. Nggih. Oh. Nah, kalau biasanya kalau saya terkait seperti itu, saya biasanya buat tiket pusat bantuan sih, Pak. Nah, memang tiket pusat bantuan itu kalau kita tidak follow up secara terus-menerus ke tim LKP, itu tidak bakal selesai itu, Pak. Tiket pusat bantuan ya hanya tiket aja gitu ya, Pak. Jadi, kalau saran saya, Pak, karena permasalahan ini permasalahan yang sebelumnya gitu ya Pak. Kalau permasalahannya untuk yang saat ini gitu ya, saya mungkin bisa cek gitu ya. Biasanya Bapak kalau saya diminta apa ya, diminta informasi terkait kendala-kendala teknis, saya biasanya buka di pusat bantuan Pak. Di pusat bantuan itu kan ada informasi tanya jawabnya ya Pak ya. Di tanya jawabnya itu biasanya update sih Pak. Jadi pusat bantuan itu ini coba saya share screen lagi ya Pak. Misalkan terkait dengan BAST gitu ya. Nah ini saya biasanya kitab kitab saya di sini nih Pak. Kitab saya di sini gitu ya. Jadi case-nya saya apa, saya lihat di sini jawabannya apa gitu ya. Nah ini selalu update sih Pak. Selalu update gitu ya permasalahan-permasalahan yang terkini itu solusinya apa biasanya terupdate. Atau misalkan pembayaran di luar sistem. Nah, ini juga update ini. Jadi panduan di luar sistem itu seperti apa. Ini juga selalu update ya. Ini 29 April 2025. Nah, saya biasanya ngambilnya dari situ, Pak. Tapi kalau misalkan tadi case-nya Bapak adalah yang sudah lalu, di mana itu juga baru penyesuaian kan, Pak ya. KPP kan kaget tiba-tiba pembayaran di secara sistem itu begitu ya Pak ya. Nah itu baru harus bikin tiket sewa saya misalkan ada di kondisi Bapak saya akan beli tiket pesawat bantuan kemudian saya push ke LKP-nya Pak. Kalau di LKP kan biasanya ada PIC masing-masing ya Pak ya. PIC katalog di kementerian itu siapa Pak? Nah itu bisa di push di Pak. Atau mungkin bisa langsung ke LKPP ketemu Pak Yuli Pak mungkin.
Nah itu Eh, langsung langsung strike the point tuh Pak. Mungkin Langsung saya akan jatuh. coba bertanya lagi di pusat bantuan, Pak. Nggih, Iya terkait ya. permasalahan ini. Nggih, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Ya, Kang Yana. mari Pak. Memang kendalanya memang seperti itu. Kita juga tidak bisa, ya Pak Topik Rahman juga tidak bisa, artinya secara mendetail itu memang susah untuk berjawabannya karena hal itu ranahnya di LKPP. Mungkin Pak Topik ya, paling coba kita buat tiket itulah lapor ke PIC terkait dengan kendala-kendala. Sama Pak, kendala Bapak, Pak Kang Yana dengan kami sama nih. Ya kemarin sampai kita juga ke LKPP minta bertanya. Tapi itu tadi memang sampai sekarang nih, maaf tapi Pak Taufik, dengan alumni LKPP nih, masih menggantung Pak. Benar, jawabannya tuh maaf, ribu maaf, jawabannya tuh masih gantung. Kalau bahasa peraturan masih ambigu, masih membingungkan. Jadi seolah-olah kita ini mereka memberikan clue, kita memberikan penjabaran kita sendiri, penangkapan nalar kita sendiri. Itu yang nggak memberikan secara detail. Oh ini loh jawabannya, oh ini loh jawabannya. Gini harusnya gitu kan. Tapi memang ya, ya alhamdulillah LKP seperti itu memang Kang Yana ya. Baik, makasih Kang Yana sudah ini tinggal respon selanjutnya Kang Yana, kita meramaikan. Kita lanjut ke kolom chat dulu sebentar nih Pak Topik ya. Izin Pak Topik. Baik kita Ya, ke silakan Pak. Pak Nurul, Pak. Pak Nurul, Kabupaten Blitar. Beliau menanyakan yang pertama untuk melakukan migrasi NIB dari versi 1 ke RBA itu siapa, Pak? Apakah harus pelaku usaha sendiri? Tuh. Kemudian berapa lama sih proses migrasi NIB? Kemudian yang ketiga, apa data atau dokumen tambahan yang dibutuhkan sebagai informasi untuk proses migrasi NIB? Kemudian yang keempat, untuk tenaga outsourcing di kantor pemerintah yang dipilih dari tenaga non-ASN yang tidak lolos menjadi P3K, apakah tetap harus didaftarkan di katalog versi 6? Nah, kalau yang pertanyaan yang keempat ini, Pak, ini mungkin memang benar masalah semua daerah, Pak. Memang ini kalau istilah kami ini disebutnya nih eh istilahnya tuh aduh, apa namanya tuh. Silakan Pak, tapi nanti kita berkembang lagi Pak. Silakan Pak Taufik, tanggapin dulu nih. Atau Pak Ibu Nurul ini kayak ini. Silakan kalau mau tanya langsung nih dengan Pak Taufik biar tidak lebih jelas lagi nih karena banyak pertanyaannya nih. Ibu Nurul mungkin standby. Kalau tidak Pak langsung aja Pak. Pak Taufik tanggapin silakan Pak. Ya, izin menurut ya. Terkait dengan migrasi NIB, jadi kalau migrasi NIB seperti yang tadi sampaikan gitu ya. Jadi migrasi NIB itu linknya nanti coba saya share di chat lagi di grup chat tadi. Jadi kalau untuk migrasi NIB Bu Nurul itu pelaku usaha harus daftar terlebih dahulu gitu ya. Jadi harus kalau memang belum punya hak aksesnya, tadi kan tahapannya kan harus punya akses baru bisa mendaftarkan NIB-nya. Jadi kalau belum punya akses, silahkan mendaftar dulu hak aksesnya di www.guru.id gitu ya. Nah, kalau memang sudah punya akses, bisa login. Nah, di situ nanti bisa ikuti langkah-langkahnya Bu Nurul ya, untuk migrasi akses itu seperti apa. Nah, ini mungkin saya share panduan 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 migrasi OSS RBA. Nah, itu linknya sudah saya share di chat ya, Bu Nurul ya, untuk panduan migrasi akses RBA. Nah, pertanyaan siapa yang melakukan migrasi? Yang melakukan migrasi itu pelaku usaha itu sendiri, Bapak Ibu. Jadi pelaku usaha itu sendiri nanti login ke OSS, kemudian dia akan melakukan tahapan migrasinya secara mandiri.
Nah, kemudian tadi pertanyaannya migrasinya itu butuh dokumen apa saja. Itu selama datanya lengkap di AHU, itu sebenarnya tidak butuh dokumen, hanya melakukan konfirmasi lagi datanya ini sudah benar atau tidak. Kemudian berapa lama proses migrasinya? Kalau saya lihat Bapak Ibu, prosesnya sebenarnya tidak sampai berhari-hari gitu ya, karena itu kan sifatnya kan declare saja Bapak Ibu ya. Jadi cukup harusnya 1 hari pun juga sudah selesai. Cuman permasalahannya tergantung KBLI-nya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika setelah melakukan proses migrasi, itu kan KBLI-nya tidak otomatis serta-merta aktif gitu ya. Jadi kalau KLBLI-nya itu resikonya rendah, itu otomatis akan aktif karena hanya butuh NIB. Tapi kalau KBLI-nya tadi sifatnya menengah atau resikonya tinggi, nah itu memang perlu izin tambahan. Jadi prosesnya berapa lama itu nanti tergantung KBLI-nya. Tapi kalau NIB-nya aktifnya itu bisa langsung 1 hari bisa. Cuman KBLI-nya tidak semuanya bisa ngikut, harus sesuai dengan resikonya resiko apa. Kemudian untuk tenaga outsourcing di kantor pemerintah yang dipilih dari tenaga non-ASN yang tidak lolos menjadi P3K, apakah tetap harus didaftarkan katalog versi 6? Eh, nah, ini kalau sebelumnya, ini kan berarti masuknya ke belanja jasa lainnya ya Bapak Ibu. Belanja jasa lainnya. Nah, kalau belanja jasa lainnya, kalau kami dulu di LKPP, kami masuknya di pengadaan langsung, ya. Jadi pengadaan langsung di mana itu prosesnya pakai SPSE, gitu ya. Jadi ini juga hal baru bagi saya gitu ya, karena begitu e-katalog versi 6, rasanya kami di LKPP belum pernah belanja jasa lainnya menggunakan katalog versi 6. Khususnya jasa lainnya untuk honorer ya, ya kan non ASN yang tidak lolos jadi honorer ya. Itu belum pernah gitu ya. Nah mungkin Bapak Ibu di sini mungkin sudah pernah. Kalau di Kota Semarang juga karena saya juga baru di sini, sepertinya juga belum 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 pernah gitu Bapak Ibu. Tapi harusnya aturannya juga nggak masalah. Menurut saya sih nggak masalah. Itu Bapak Ibu mungkin. Jadi gini Cuman Pak, kalau biasanya yang sudah menambahkan ya, sedikit silakan. Pak Topik. Ya. Jadi seperti Pak Topik bilang tadi itu, mungkin di area lain juga sama seperti kasusnya Pak ya. Untuk non ASN yang tidak lolos menjadi P3K itu bagaimana solusinya? Kalau di daerah kami itu dijadikan PJLP Pak, pengadaan jasa lainnya Hmm. perorangan. Perorangan untuk penyediaannya itu membuat NIB dulu Pak, membuat NIB, setelah Ya, itu setuju Pak. Hmm. melaporkan ke LPSE, bahwa mereka sudah ada nomor induk berusahanya, tetapi Hmm. Ya. produknya belum didaftarkan di produk di peculiar yang di katalognya, belum didaftarkan produknya seperti penyedia jasa. Ini belum mereka tidak mendaftarkan, sehingga proses pelaksanaannya ya secara pengadaan langsung non transaksional atau pengadaan langsung secara manual. Belum bisa kami laksanakan melalui peculiar. Di sini kebetulan ada eh, dari UKBPJ Kota Pangkal Pinang, Pak Mirja nih, yang tenaga ahli kami juga, beliau juga tergabung dalam tim PJLP. Mungkin Pak Mirja bisa membantu memberikan saran dan pendapatnya. Silakan Pak Mirja. Beliau ini lebih paham Pak Topik untuk masalah PJLP ini. Pak Mirja, silakan Pak Mirja. Di-unmute dulu Pak Mirja. Silakan Pak Mirja. Terima kasih. Kedengaran suaranya, Pak? Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Pak Nasir selaku moderatornya. Untuk awal kita, memang tahun 2025 ini, Kota Pangkal Pinang sudah melaksanakan pengadaan langsung perorangan tadi. Ini memang harus ada andil teman-teman OPD seperti BKD, Inspektorat, kemudian Bapeda dengan Bapudanya juga, dan bagian organisasi. Memang teman-teman kabupaten kota di Pangkal Pinang ini
rencananya memang tahun 2025 dan 2026 ini akan melaksanakan semuanya di PJLP untuk di sini. Kemudian di awalnya memang kita memang agak ragu kemarin untuk pelaksanaan ini karena memang menjadi permasalahan semua. Kami rasa di sini menjadi permasalahan semua OPD yang di kabupaten kota yang untuk menyelesaikan masalah daripada Kalau para honorer kita di sini. Terlepas dari itu semua, sehingga kami dari eh, bagian BKD, Inspektorat, kemudian Bapeda dengan Bakuda merangkul kita di bagian pengadaan barang jasa bagaimana untuk membahas masalah ini sehingga muncul kemarin tata laksananya di PJLP kan. Dari sana eh, di awal kita pelaksanaan itu memang kita agak bingung kemarin sehingga kita juga eh, belajar ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pelaksanaan awalnya. Kemudian kita melakukan apa namanya sharing dengan teman di sana sehingga tata laksana ini eh, tata laksana PJLP ini terlaksana di Kota Pangkalpinang. Untuk awalnya memang kita sering mendapatkan rapat-rapat kepada OPD bahwa memang untuk memberitahu kepada teman-teman yang menjadi permasalahan kan kemarin bahwa eh, terkait dengan usia. Usia para penyedia apa yang honorer ini kadang mereka eh, hampir memasuki pensiun juga ada di sini menjadi permasalahan kita juga di sini kemarin dan mereka juga agak gaptek terhadap teknologinya. Bagaimana sistem awalnya kita harus mereka punya akun untuk pelaksanaan NIB tersebut. Dan ini kemudian dibantu juga oleh teman-teman dari OPD bagian umum dengan pegawainya untuk pendaftaran itu semua. Sampai sekarang kami sudah melaksanakan kegiatan itu dan masih berlangsung, Pak. Demikian untuk tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Mirja yang sudah berkisah. Mungkin dasar pelaksanaan mungkin Pak Mirja, mungkin dalam kesempatan ini ya kita bahas bersama-sama. Mungkin Ibu Nurul juga belum melaksanakan itu. Mungkin dasar pelaksanaan untuk PJLP itu apa Pak Mirja? Mungkin bisa disampaikan juga Pak Mirja. Iya, dasar pelaksanaannya kita menerbitkan dari SK penetapan dari SK Wali Kota kita, eh, di mana di sana membahas tentang eh, tata cara pelaksanaan PJLP tersebut. Kita curahkan melalui SK Wali Kotanya Pak di sana, kemudian protap-protapnya ada di semua di sana, semua tertuang di sana. Terbit dengan SK itu, kemudian dari bagian organisasinya sudah mengumpulkan nama-nama orang-orang dari semua OPD tersebut dan menerbitkan juga SK tentang uh, formasi yang ada sehingga teman-teman yang sudah PJLP sudah ditetapkan formasi yang ada yang akan kita laksanakan tersebut sehingga teman-teman pejabat pengadaan dengan PPK-nya tidak pusing lagi untuk pelaksanaan tersebut. Oke. Untuk tenaganya gimana Pak? Apa tenaga dikhususkan tertentu atau gimana yang boleh di PJLP kan? Oh ya, yang di PJLP kan kemarin bahwa kita memang ada terkait dengan outsourcing di awalnya. Outsourcing ini kan menjadi kendala daerah bahwa kalau di pihak ketiga kan itu anggaran kita tetap akan besar dan besar sekali untuk kompetensi gitu. Oh, tenaganya Sehingga Pak? kenapa Pak? Tenaganya? Ya tenaga dari yang kita tetapkan kemarin adalah 3 layanan dasar dulu. Bahwa di sana ada kebersihan kebersihan, ya. keamanan, Kebersihan. dan satunya lagi untuk driver. Itu tiga Gitu. item itu dulu. Baik, terima kasih Pak Mirja penjelasannya. Nah, mohon izin Pak Taufik, ini beliau ini salah satu tim PJLP juga di Kota Pangkal Pinang. Semoga apa yang beliau sampaikan ini menambah pengetahuan juga bagi kita semua yang tergabung dalam MSTC ini, terutama kepada Ibu Nurul dari Blitar nih. Kalau kurang jelas mungkin bisa ditanyakan lagi melalui Japri atau gimana. Baik, Pak Mirja, terima kasih. Kita lanjut Pak Taufik ya ke ya, terima kasih Pak Mirza. Sudah dibantu jawab ya. beliau ini tim jago kami Pak. Jadi kalau dibilang tim administrasi kami memang beliau ini pakarnya Pak. Salah satu tim PJLP beliau ini selalu yang mengusahakan bagaimana sih tim outsourcing yang yang usianya Ya. atau tidak bisa diakomodir database
BKN itu. Ya, memang begitu adanya katalog versi 6 ini jadi muncul pertanyaan gitu Pak ya, yang selama ini kita biasa pakai SPSE gitu ya, Iya. terus sekarang ada katalog versi 6, apakah harus katalog versi 6 gitu? Gitu. Baik, kita Iya, iya lanjut Pak. Pak ke Oke. Pak Siap. Hendratma nih. Pak Hendratma, apakah ini jawaban pertanyaannya Pak? Apakah setiap sertifikat standar itu membutuhkan PB-UMKU? Dapatkah asosiasi profesi atau asosiasi badan usaha menerbitkan PB-UMKU? PB-UMKU ini apa nih? Silakan Pak. Ya, ya Pak. Saya jawab yang kedua dulu ya. Apakah asosiasi profesi badan usaha menerbitkan PDUBU? Ya, bisa saja Pak. Nanti pengurusannya melalui SS. Kemudian apakah secara sertifikat standar ini membutuhkan PBUMKU? Jawabannya tergantung KBLI-nya, Pak. Nah, ini saya perlihatkan gitu ya. Mana saja KBLI yang harus diterbitkan PBUMKU. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buka oss.go.id gitu ya, itu Bapak Ibu bisa lihat di bagian informasi. Di bagian informasi ini akan ada pilihan PBUMKU atau perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha gitu ya. Jadi PBUMKU-nya ini terjadi di beberapa sektor Bapak Ibu. Ada Badan Pengawasan Tenaga Nuklir, ada ESDM gitu ya. Ini ada komunikasi dan informatika gitu ya. Misalkan yang familiar dengan saya lah komunikasi informatika. Kita klik. Ini semua KBLI ya. Coba saya yang agak kita coba perindustrian gitu ya. Nah ini syarat perindustrian ini kelihatan gitu ya. Jadi kalau KBLI-nya 18021 terkait dengan legalitas mesin industri cakar otik, nah ini butuh PBUMKU Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dulu aja sektornya itu apa. Atau di sini langsung dicari aja KBLI-nya. Nah nanti akan muncul informasi apakah KBLI tersebut perlu diterbitkan PBUMKU-nya atau tidak. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau detailnya silakan bisa ke bagian OSS ya, Bapak Ibu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang namanya berbasis resiko itu ya berbasis dari kabelnya. Apakah kabelnya itu kategorinya tadi ya rendah, menengah atau tinggi. Kurang lebih seperti itu Pak Nasir jawabannya. Artinya kita melihat dulu ini Pak KBL, jenis KBL-nya Pak Topik ya. Apakah Ya, kabelnya KBLI menanggar berapa? atau Nah, rendah itu atau nanti tidak. masing-masing soalnya. Ya karena rata-rata kalau contohnya kalau untuk kita kan ada standarnya seperti ini kan Pak tuh. Kalau dia kabel ibarat tidak perlu pakai NIB yang berstandar mungkin kan. Mungkin Iya, itu. ya karena kabel yang diterbitkan sama BPS itu berapa ya Pak? Puluh ribuan Pak, nggak semuanya saya hafal gitu. Jadi, jadi mesti dilihat dulu kabelnya yang mana dulu. Nah itu Iya dulu iya ya. iya. Tapi Iya. sebenarnya lebih 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 apa kategorinya sekarang lebih lebih enak Pak, karena tadi berbasis resiko Pak. Tergantung resikonya yang mana. Oh berarti butuh ini butuh ini gitu sih Pak. Oke, mantap nih. Baik Pak, sambil menunggu arahan dari Pak Muji ini sudah 3:30 nih, atau masih ada waktu sedikit lagi mungkin dari eh, peserta MST yang ingin mengajukan pertanyaan kami silakan sambil menunggu arahan bagaimana nih. Kalau Oh, nengok di udah habis, Pak. udah Udah bisa habis Pak ya, waktunya. siap. Hmm. Jadi di sini di kolom chat ini tidak ada lagi nih Pak pertanyaannya Pak Topik. Tadi sudah kita bahas juga panjang lebar. Memang kalau kita membahas masalah pengadaan ini tidak cukup-cukup waktunya Pak. Selalu dan selalu terus bermasalah. Maka itu jangan lupa pesan dari Pak Muji ini suhu pengadaan nih. Yang penting niatnya dulu nih. Luruskan niatnya dulu nih. Segala sesuatu luruskan dulu. Kalau segala sesuatu niatnya sudah lurus, maka insya Allah segala sesuatu itu akan dimudahkan, akan lancar. Baik, mengingat waktunya nih sudah lewat, kami persilakan Pak Muji mungkin closing statement-nya dilanjut dengan Pak Topik nanti. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Nasir, Pak Taufik, dan Bapak Ibu sekalian. Kita telah mendengarkan paparan dan diskusi mengenai NIB ini, jadi melengkapi pengetahuan kita tentang PBJ. Demikian ya, semoga kegiatan kita bermanfaat. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Topik lanjut silakan Pak. Ya, Bapak Ibu, jadi kesimpulan pada materi saya, Bapak Ibu, untuk para pelaku usaha penyedia, sebelum
mengupload produk di katalog, kenali dulu mau naruh produk katalognya tadi masuk ke kategori mana, ya. Jadi sudah tahu kategori yang ditunjuk itu kemana, kemudian lihat di pusat bantuan KBLI-nya butuh KBLI berapa, ya. Jika sudah tahu KBLI-nya berapa, baru masuk ke OSS untuk menambahkan KBLI-nya. Kalau KBLI-nya resikonya tadi cukup rendah, menengah, tinggi, nah itu silakan diurus gitu ya, seperti apa. Jadi tahapannya seperti itu ya. Eh, Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih sudah berbagi. Eh, Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudian untuk semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Topik yang sudah memberikan closing statement-nya. Kami selaku moderator yang memandu acara ini dari awal sampai selesai ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu acara ini ada banyak kekurangan, kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, kepada Allah saya mohon ampun. Kepada Bapak Ibu yang tadi belum sempat mungkin bertanya, kami juga mohon maaf. MSTC selalu di hati, materi yang dibahas selalu berganti. Jumpa kembali di hari Senin nanti dengan materi yang lebih mantap lagi. Ke toko bangunan membeli papan, mampir sebentar membeli sepatu. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kembali kepada peserta MSTC bahwa untuk webinar kita jangan lupa dipantengin tersebut, dipantengin terus MSTC Training and Consulting ini hari Senin tanggal 29 September seperti biasa jam 2 sampai dengan selesai. Materi kita adalah sistem manajemen aset serta logistik dan inventarisasi linen tirai rumah sakit yang berbasis IoT, Sensi and Smile rumah sakit. Bersama Bapak Ahmad Fahrudin SEMSI. Beliau adalah praktisi pengadaan barang dan jasa. Tentunya pastinya di rumah sakit. Baik, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pak Muji